Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga bagi anda yang telah menyaksikan video ini kapanpun dan dimanapun berada. Puji syukur alhamdulillah, saya ucapkan semoga kita semua selamat dari wabah yang sedang melanda negeri ini. Di kesempatan video ini sengaja saya buat untuk kita sama-sama belajar menerapkan konsep pembelajaran berbasis daring sesuai dengan buku mata pelajaran Siskom D bab 9, dan ini dia bukunya. Saya gunakan ini sebagai panduan karena kita kalau belajar itu tanpa buku, tanpa panduan ya. Buku dari karangan Sri Wahyuni ini kebetulan namanya sama dengan mantan saya, mantan kepala sekolah maksudnya. Ini diterangkan di buku ini untuk bab 9 karena mungkin di bab ini sangat sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi saat ini. Jadi di bab 9 ini menerangkan bahwa perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring ya. Perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring artinya apa? Artinya kita dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas ruang dan waktu. Banyak sekali aplikasi yang pada saat ini atau zaman sekarang ini beredar di Play Store ataupun di dunia maya. Itu salah satunya adalah untuk kita senantiasa belajar. Oke, langsung saja kenapa saya bikin video ini. Video ini dibuat untuk media pembelajaran kelas 10 multimedia. Bagi Anda yang sedang menyimak, silakan simak baik-baik. Kemudian jika Anda merasa tayangan ini bermanfaat, bagikan kepada yang lainnya. Jangan lupa sebelum kita bahas materi ini, subscribe dulu tombol merahnya karena subscribe itu gratis guys. Oke, sebelum kita memasuki materi ini, kita pahami dulu konsep tentang kewargaan digital yang meliputi tabel seperti ini. Pemahamannya pertama, seseorang dapat dinyatakan menjadi warga digital jika memiliki keterampilan luas, yaitu memiliki pengetahuan penggunaan internet melalui perangkat teknologi informasi guna berinteraksi dengan publik. Penggunanya pun beragam, mulai dari anak-anak hingga orang yang berusia lanjut, asalkan mereka sudah tahu bagaimana caranya menggunakan internet. Syarat utama kewargaan digital yaitu menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di negara yang maju, kemampuan untuk menghubungkan warga negara dengan unsur pemerintah masing-masing dilakukan melalui situs digital. Situs-situs tersebut mampu memberikan berbagai informasi tentang undang-undang yang berlaku, kebijakan saat ini dan di masa depan kelak, serta keleluasaan warga dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam bidang-bidang tertentu sesuai prosedur dasar, misalnya membuat laporan pajak, pencatatan sipil, akta kelahiran, perkawinan, dan kematian. Semua situs-situs yang disediakan pemerintah dapat diakses secara publik. Itulah salah satu contoh pemanfaatan kewargaan digital yang telah diberlakukan oleh negara-negara maju. Kemudian, kewargaan digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Dalam pengertian lain, kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Adapun warga digital adalah orang yang sadar apa yang baik, apa yang salah, apa yang bisa menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi tersebut, dan membuat pilihan decision yang tepat ketika menggunakan teknologi. Warga digital juga disebut sebagai individu yang memanfaatkan teknologi informasi
untuk membangun komunitas, bekerja dan berkreasi. Contohnya, pada saat ini sedang banyak sekali mewabah virus corona dan terdapat informasi-informasi yang beredar di kalangan masyarakat. Entah informasi tersebut berawal dari sebuah kreasi ataupun berawal dari sebuah imajinasi. Kita sebagai warga digital yang cerdas harus bisa memilih informasi tersebut. Apakah informasi tersebut bersifat hoaks ataupun hanya guyon ataupun hanya kreativitas semata. Tentunya kita juga memiliki penalaran dan pemahaman masing-masing terhadap informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai kita terjerumus akan informasi-informasi yang beredar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya. Untuk itu, seorang warga negara digital yang baik akan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak. Misalnya dengan menggunakan kata-kata yang sesuai etika, kesopanan, tidak membagikan informasi yang bersifat privasi kepada publik, tidak menyinggung pihak lain dalam sebuah update status yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu pihak tertentu, atau membuat status yang mengarah pada provokasi, serta tidak mengakses website yang tidak pantas atau berisi konten negatif. Contohnya, untuk mengetahui informasi seputar virus corona, pemerintah sudah menyiapkan beberapa situs yang bisa dipertanggungjawabkan secara resmi. Berikut ini salah satu contoh informasi yang akan kita bahas sebagai warga digital. Ada sebuah informasi situs tentang COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Berikut ini situsnya. Dari situs tersebut sudah tersedia informasi yang menunjukkan angka berapa korban yang terinfeksi, berapa korban yang ODP, berapa korban pasien yang TDP, dan berapa korban pasien yang positif ataupun negatif. Itu disajikan dalam bentuk angka dan tidak menunjukkan identitas siapa-siapa saja, karena itu akan mengganggu privasi orang yang sedang menderita atau terinfeksi virus corona. Ini adalah salah satu contoh bagaimana warga digital atau warganet memanfaatkan informasi tapi tidak untuk menjatuhkan pihak lain. Semoga pembelajaran ini bisa kita ambil manfaatnya. Di materi berikutnya kita akan bahas identifikasi antara warga digital, kewargaan digital, dan kewarganegaraan digital. Jangan lupa saksikan terus channel ini, semoga bermanfaat. Untuk video berikutnya akan ada tugas bagi kelas 10 multimedia. Mungkin juga sudah banyak tugas dari guru-guru produktif lainnya untuk membuat sebuah video animasi virus ataupun video pencegahan virus corona. Tapi kita semua di pelajaran Siskomdik ini kita mempelajari bagaimana pemahaman terhadap suatu etika informasi yang beredar di dunia publik. Saya akhiri dulu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.